Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan melakukan praktek matematika minat. Langkah pertama memberikan undian dulu. Ya. Jadi dari 3 nomor yang saya berikan, yang saya sudah bagikan, nanti dapat nomor berapa itu yang dijelaskan. Ya. Ini satu orang mewakili maju menjelaskan. Ya. Công nomor 5. Oke. Kita buka soal nomor 5. Dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 35.000 ditambah desin 40.000 per T. Berapa pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama di masa yang akan datang? Mengapa ambil G-nya sama yang 0? Karena bilangan berapapun jika dibagi dengan tan hingga hasilnya tetap sama. Dari mana tata hingga? Karena dalam jangka waktu yang sangat lama kita bisa simpulkan kalau itu tata hingga. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kedua. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 7 dengan soal gambar 2 ini memperlihatkan sebuah pancuran atap atau talang logam dengan permukaan berbentuk prisma memiliki sisi 30 cm dan alas mencatat 30 cm. Sisi-sisi talang tersebut membentuk sudut yang sama. Kalau cos θ-nya -1, θ-nya berapa derajat? Kalau begini. Baik, selamat pagi dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan hasil diskusi kami tentang soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Seorang pendaki gunung memulai pendakian gunung dari kaki gunung yang dapat dinyatakan sebagai posisi atau koordinat O dalam kurung 0,0,0. Dari titik O, pendaki gunung tersebut menuju lokasi P yang berkedudukan 5 km ke arah timur, 4 km ke arah utara, dan 3 km ke atas. Dari lokasi P, dia melanjutkan perjalanan ke lokasi Q yang berkedudukan 4 km ke arah timur, 1 km ke arah selatan, dan 3 km ke atas. Tentukan kedudukan pendaki gunung tersebut apabila dilihat dari posisi mula-mula. Lokasi O dalam kurung 0,0,0.
936. Ini dasar ini 9 km ke timur, 3 km ke utara, 6 km ke atas. Jadi tadi katakan seorang pendaki gunung memulai pendakian gunung dari kaki gunung yang dinyatakan sebagai posisi koordinat O. Jadi O. Kita misalkan ini O ya. Pendaki gunung tersebut menuju lokasi P yang berkedudukan 5 km ke arah timur. Kita misalkan di arah timur ya, karena dia ke samping ke kanan, dia timur. Kan ini di sini kan tulis X positif sama dengan timur, X negatif sama dengan barat. Nah, kalau di sini kami Y-nya kami Y positif kami ke utara, Y negatif ke selatan. Sama dengan Z positif ke atas, Z negatif ke bawah. Jadi ini pendaki gunung tersebut menuju lokasi P yang berkedudukan 5 km ke arah timur, 4 km ke arah utara, dan 3 km ke atas. Z. Ya. Dari lokasi P dia menuju lokasi I yang berkedudukan 4 km ke arah timur, 1 km ke arah selatan, dan 3 km ke arah atas. Z. Dan di sini kan tadi kan dia punya pertanyaan, tentukan kedudukan pendaki tersebut apabila dari posisi mula-mula. Jadi ini kita tambah saja P dengan I, karena dari posisi mula-mula ke P, jadi kita tambah saja. Jadi sama dengan 5 tambah 4 9, 4 tambah negatif 1 3, negatif 1 negatif tadi kan negatif ke arah selatan, ke arah selatan. Jadi selatan kan negatif tadi, kita kan selatan negatif. Jadi 9 3 tambah 3 6. Berarti kilometer ke atas. Jadi kedudukan pendaki dari kedudukan mula-mula 0,0,0 adalah 9,3,6. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 9. Soalnya berbunyi, sebagai contoh pengukuran terhadap diameter dari 2000 pasak memberikan diameter rata-rata 76,25 mm dan simpangan baku 0,12 mm. Berapakah banyaknya pasak yang mempunyai diameter antara 76,10 mm dan 76,55 mm? Dari soal diketahui diameter jumlah seluruhnya, jumlah semua pasang ada 2000 buah. Maka diketahui N sama dengan 2000. Terus diameter rata-ratanya itu mu atau diameter rata-rata atau mu sama dengan 76,25. Dan simpangan baku atau sigma sama dengan 0,15 mm. Yang ditanya, berapa banyaknya pasang yang mempunyai diameter antara 76,10 mm dan 76,55 mm. Di sini dia menggunakan rumus X1 kurang mu sama X1 kurang mu per sigma sama dengan X1 76,10 kurang mu-nya 76,25 bagi dengan sigma sama dengan 0,15. Jadi didapat 76,10 kurang 76,25 itu sama dengan negatif 0,15 bagi dengan 0,15. Yang tanda negatifnya kita abaikan karena tanda negatifnya hanya untuk mengetahui
apakah dia berada di posisi kiri atau posisi kanan. Ditambah 2 nol di belakang hanya untuk mencari nilai pada tabel. Dari tabel distribusi normal kan negatif 1 untuk kita lihat sini kan 1, ditambahkan 0,2 di belakang 0,00 itu 1,00. Pada distribusi tabel 1,00 nya itu dia punya nilai 0,3413, sedangkan 2,00 nilainya 0,4772. Maka luas daerah X1 sama dengan 0,3413, X2 sama dengan 0,4772. Didapat 0,4772 kurang 0,3413. X2 kurang X1 atau 0,4772 kurang 0,3413 sama dengan 0,1359, sehingga didapat persennya 13,59%. Pertanyaannya, yang ditanyakan itu kan banyaknya kuasa. Berapa banyak kuasa? Iya, itu pertanyaannya berapa banyak kuasa? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal dari hasil tarik undi dengan soal nomor 2. Baik, saya akan langsung membacakan soalnya. Pada awalnya terdapat 200 bakteri Escherichia coli. Setelah 20 menit, setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, populasi bakteri berjumlah 25.600, atau dalam periode tersebut tidak ada bakteri yang mati. Baik, sekarang kita misalkan periode sama dengan X. Periode pertamanya di sini dikatakan diketahui 20 menit karena pada 20 menit setiap bakteri membelah. Jadi periode pertamanya sama dengan 20 menit. Kemudian dari soal kita dapat mengetahui jumlah awal bakteri sama dengan 200 bakteri. Di sini kita misalkan dengan A. Kemudian di situ jumlah bakterinya 25.600. Kemudian ditanya pada periode keberapa atau menit keberapa. Jadi di sini kita pakai UN-nya. UN sama dengan 25.600. Karena setiap 20 menit bakteri membelah diri menjadi 2, maka kasus ini kita dapat selesaikan dengan konsep deret geometri dengan rumus R pangkat X sama dengan 2 pangkat X. Maka untuk mengetahui jumlah bakteri untuk mengetahui jumlah periode pada jumlah bakteri 25.600 dengan rumus UN. Biar satu.
R pangkat X. Karena sudah diketahui UN-nya di sini, sekarang kita substitusikan ke dalam rumus ini. UN-nya di sini 25.600, A-nya 200 dikalikan dengan R pangkat X, karena R-nya belum diketahui, jadi kita tulis saja R pangkat X. Lanjut, pindahkan 200 ke garis kiri. Karena di sini kali jika dipindah menjadi bagi, maka 25.600 dibagi 200 sama dengan R pangkat X. Kemudian hasil dari 25.600 dibagi 200 adalah 128 sama dengan R pangkat X. Karena di sini konsep nilai geometrinya R pangkat X sama dengan 2 pangkat X, maka kita ganti 128 sama dengan 2 pangkat X. Karena di sini 2 pangkat X, maka kita akan mencari tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 128. Di sini kami dapat 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat X. Maka nilai X-nya sama dengan 7 atau periode ke-7 untuk berdiri bisa mencapai jumlah 25.600. Untuk mengetahui waktunya, maka kita kalikan periode pertama dikalikan dengan periode ke-7. Jadi periode pertama di sini 20 menit, maka 20 menit dikalikan dengan 7 sama dengan 140 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan bakteri untuk bisa mempelajari mencapai 25.600 itu adalah 140 menit atau 2 jam 20 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil kerja kami ini dilakukan untuk melakukan ujian praktek matematika minat. Dan hasil ini kami mendapatkan nomor 6. Soal nomor 6 yaitu sebuah partikel bergerak dengan persamaan perpindahan dari titik awal gerak X sama dengan 5 cos 2T kurang pi per 3 dengan X dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaannya, berapakah kecepatan awal partikel tersebut? Di sini diketahui kita menggunakan fungsi turunan trigonometri. Diketahui X sama dengan 5 cos 2T kurang pi per 3. Karena yang ditanya adalah kecepatan, simbol kecepatan sama dengan V. Jadi ditulis kembali X-nya 5 cos 2T kurang pi per 3. Fungsi turunan trigonometri, turunan dari cos sama dengan negatif sin. Jadi 5 sin dalam kurung 2T kurang pi per 3 dikali dengan turunan dalamnya yaitu 2 sama dengan negatif 10 sin 2T kurang pi per 3.
Ini untuk menentukan persamaan kecepatan vertikalnya. Karena yang ditanya kecepatan awal vertikal, maka ditulis kembalian ini X sama dengan min 10 sin 2t kurang pi per 3 sama dengan min 10 sin 2, waktunya sama dengan 0, F, T sama dengan 0. Jadi 2 dikali dengan 0 kurang pi per 3 sama dengan negatif 10 min sin 2 kali 0 sama dengan 0 kali 2 kali 0 sama dengan 0. Sin min 60 derajat. Sin min 60 derajat didapat dari pi per 3. 100 nilai pi sama dengan 180. 180 per 3 sama dengan 60 derajat. Sama dengan negatif 10 sin 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Negatif 10 kurang negatif 10 kali min 1 per 2 akar 3 sama dengan 5 per 2 akar 3. Jadi kecepatan awal vertikal tersebut sama dengan 5 per 2 akar 3. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Nah, mengapa ambil T-nya itu 0? Karena waktunya tidak ada, Pak, tidak ditentukan. Oh, begitu. Oh, waktunya sama dalam sesi. Jadi, Waktunya Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan tarif lotre kami mendapatkan soal nomor 10 yang berbunyi Pak Wayan akan membuat patung Garuda Wisnu Kencana dari semen yang dibentuk menggunakan silikon. Dibutuhkan alas yang kuat dan bagus untuk meletakkan patung. Untuk itu, Pak Wayan merancang sebuah wadah berbentuk balok dari bahan kayu sebagai cetakan untuk alas patung tersebut. Wadah kayu tersebut harus mampu diisi 4.000 cm3 semen. Selain itu, Pak Wayan menginginkan lebar wadah 5 cm lebih pendek dari panjangnya dan tinggi wadah 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Pertanyaannya, tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi wadah tersebut. Dari soal diketahui bahwa wadah kayu atau volume tersebut adalah 4.000 cm3. Dan diketahui juga bahwa lebar dari wadah yang diinginkan itu 5 cm lebih pendek dari panjangnya. Jadi lebarnya kurang 5. Kemudian dan panjangnya dan tinggi yang diinginkan adalah 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Ya, sehingga panjang kurang 17. Ditanya, tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan
Panjangnya tidak diketahui. Lebarnya kita masukkan panjang kurang 5, dan tingginya di sini diketahui panjang kurang 17, sehingga dikalikan hasilnya adalah P pangkat 3 kurang 22P pangkat 2 dikurang 85P, maaf ditambah, sama dengan 4000. Dari sini kita akan membuat 0, pembentuk nolnya. P pangkat 3 kurang 22P kuadrat tambah 85P dikurang 4000 sama dengan 0. Setelah ini kita sederhanakan lagi bentuk yang ini, sehingga hasilnya apa? P kurang 25 dikali P dikurangi P kuadrat kurang 3P tambah 3P tambah 160 sama dengan 0. Nah, sini kita sudah tahu bahwa kita bisa menentukan panjangnya. Untuk itu kita ambil yang ini, sehingga P min 25 sama dengan 0, P nya sama dengan 25. Di sini panjangnya 25. Yang di soal diminta tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi walet tersebut. Panjangnya sama dengan 25. Lebar kita tinggal masukkan saja P kurang 25, jadi 25 kurang 5 sama dengan 20. Dan tingginya adalah P dikurangi panjang dikurangi 17, panjangnya adalah 25, sehingga 25 dikurang 17 sama dengan 8. Dan ini adalah hasil yang diminta dari soal. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih.